Selamat datang kembali. Kali ini kita akan langsung menyelami dunia etika dalam pengembangan produk ya. Sebuah area yang kayaknya makin krusial nih di era teknologi sekarang. Betul sekali. Sumber kita, bab 23 dari materi yang Anda bagikan. Nah, ini khusus membahas risiko etis. Tuduhan kita kali ini memahami kenapa sih pertanyaan etis ini begitu mendasar. Dan gimana tim produk bisa secara proaktif menjadikannya bagian dari kerjaan mereka. Oke, mari kita mulai bahasannya. Ini topik yang relevan banget memang. Bab 23 ini menekankan kalau etika itu bukan lagi sekedar soal kepatuhan aja atau citra baik. Tapi lebih dalam menyentuh inti dari dampak yang kita ciptakan lewat teknologi. Oh, jadi bukan cuma centang kotak patuh aturan gitu ya? Bukan itu. Yang menarik kan, seringkali aspek ini baru diperhatikan kalau udah ada masalah besar muncul. Iya, reaktif jadinya ya. Nah, persis. Materi Anda ini menyoroti adanya pergeseran cara pandang yang penting di sini. Betul. Selama ini kan tim produk fokusnya ke 4 risiko utama itu ya. Yang biasa itu ya. Pelanggan mau nggak, itu kan resiko nilai. Terus, bisa nggak mereka pakainya? Resiko kegunaan. Mampu nggak kita bikinnya? Itu kelayakan teknis. Sama, didukung nggak sama pemangku kepentingan? Resiko keberlanjutan bisnis. 4 pilar utama lah ya. Nah, bab 23 ini mendorong kita nambah satu pertanyaan fundamental lagi. Jadi resiko kelima yang eksplisit. Oke, apa itu? Haruskah kita membuatnya? Resiko etis. Nah, saya penasaran nih. Gimana ya penambahan pertanyaan haruskah ini secara praktis mengubah cara tim bekerja di lapangan? Itu pertanyaan bagus. Karena dampaknya bisa signifikan banget. Seperti yang dijelaskan di materi Anda itu. Mengabaikan pertanyaan haruskah ini bisa menimbulkan kerusakan nyata loh. Kerusakan nyata gimana tuh maksudnya? Ya, nggak cuma ke reputasi perusahaan, tapi juga ke pengguna, ke masyarakat, bahkan lingkungan. Ini bukan lagi risiko teoritis. Wah, serius juga ya dampaknya? Iya. Contoh yang dikasih soal Airbnb itu, yang nunjuk Rob Chestnut jadi Chief Ethics Officer. Itu kan nunjukin gimana beberapa perusahaan mulai nganggip ini serius banget di level tertinggi. Oke, jadi ada contoh konkretnya ya? Ada. Tapi ini juga munculin tantangan praktis kan? Tantangan gimana? Gimana caranya seorang anggota tim gitu ya bisa secara efektif ngangkat kekhawatiran etis. Apalagi kalau mungkin itu agak bertentangan sama target bisnis jangka pendek. Nah, itu dia intinya. Seringkali di situ kan letak sulitnya. Betul. Materi Anda ini ngutip saran Rob Chestnut yang menurut saya, strategis banget. Gimana sarannya? Sampaikan kekhawatiran secara bijaksana. Hindari kesan kayak menghakimi atau merasa paling benar sendiri gitu. Pendekatan komunikasi ya? Iya, justru coba dibingkai masukannya itu sebagai cara buat ngelindungin kepentingan jangka panjang perusahaan. Oke. Jadi framingnya penting. Banget. Penulisnya menekankan pentingnya paham konteks bisnis juga, biar kekhawatiran etis tadi nggak dianggap, naif atau nggak realistis. Setuju. Jadi ini bukan cuma soal berani ngomong, tapi juga soal cerdas cara nyampeinnya. Tepat. Pendekatan itu krusial. Menemukan keseimbangan antara pertimbangan etis sama tekanan bisnis itu memang nggak gampang. Iya, pasti ada talik ulur kan? Pasti. Nah, disinilah peran manajer jadi sangat vital. Yaitu, menciptakan lingkungan di mana anggota tim tuh merasa aman buat nyuarain dilema etis, tanpa takut diabaikan atau malah disalahin. Jadi kultur timnya harus mendukung ya? Harus. Penting juga buat diingat, seperti yang ditekankan di bab 23, niat baik aja tuh nggak cukup. Gitu. Oh ya, kenapa gitu? Konsekuensi negatif yang nggak diinginkan itu tetap bisa muncul. Jadi nggak jaminan ya, niat baik hasilnya pasti baik ya? Enggak. Hal ini menggarisbawahi perlunya peran kepemimpinan yang lebih proaktif lagi. Dan kepemimpinan itu, menurut sumber ini, bukan cuma tugas satu orang di puncak sana ya? Bukan cuma CEO atau C-level. Tapi tanggung jawab ada di pemimpin produk di semua tingkatan. Betul, untuk secara aktif melatih dan ngebiasain tim mereka nanya, haruskah kita bangun ini? Jadi kayak refleks gitu ya? Ya, harus jadi refleks bagian dari DNA tim, bukan cuma item di checklist doang. Oke, paham. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa makna semua ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Implikasinya luas sih ini. Bagi siapapun ya yang terlibat dalam menciptakan teknologi, atau bahkan cuma pakai sehari-hari.
Pemahaman tentang potensi risiko etis ini mempertajam cara kita mandang produk dan layanan di sekitar kita. Jadi lebih kritis gitu ya? Iya, kesadaran ini bantu kita jadi pengguna dan warga yang lebih kritis dan bertanggung jawab. Ini bukan beban tambahan, tapi sebuah lensa penting buat memahami dunia modern kita. Oke, jadi intisari dari pembahasan kita berdasarkan bab 23 ini adalah etika itu bukan lagi opsi, bukan pilihan. Atau sesuatu yang dipikirin belakangan aja? Tapi, ini adalah risiko fundamental kelima. Risiko kelima yang eksplisit ya, yang harus secara eksplisit dan terus-menerus dipertimbangkan sejak awal dalam setiap proses pengembangan produk. Sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Apa tuh? Coba deh, perhatikan satu produk atau layanan teknologi yang sering Anda pakai. Oke. Terus coba bayangkan potensi dilema atau risiko etis apa ya yang mungkin dihadapi tim pembuatnya dulu. Waktu mereka mutusin, haruskah kita membuat ini? Menarik itu. Memikirkannya bisa ngasih perspektif yang menarik dan mungkin baru buat kita semua.